Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel Dunia Tukang Kun. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas yaitu tentang water pass. Jadi khususnya buat para pemula, teman-teman tukang rumahan, jika teman-teman ingin melantai ataupun membuat rumah sendiri tanpa membayar tukang, jadi teman-teman bisa menggunakan trik kedataran ketegakan dengan lurus, yaitu menggunakan water pass. Jadi teman-teman bisa untuk pemasangan lantai keramik, teman-teman bisa menggunakan water pass. Jadi ini bisa menjadi pedoman lantai teman-teman bisa lurus. Jadi teman-teman bisa menjadi tukang sendiri untuk pembuatan rumah ataupun perehapan lantai. Jika lantai teman-teman ingin menggunakan keramik, jadi teman-teman bisa menggunakan water pass. Jadi saya akan membahas 3 fungsi dari water pass ini. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama yang teman-teman harus ketahui di sini kan ada 3 jenis pengukuran. Jadi yang pertama ini pengukuran untuk diagonal. Jadi teman-teman bisa memakai ukuran diagonal melalui kemiringan yaitu 45 derajat. Dan yang kedua ini adalah untuk pengukuran kedataran lantai. Jadi jika posisi nanti teman-teman ingin melakukan kedataran pada lantai udah bisa pastikan datar, jadi teman-teman menggunakan yang kedua. Sedangkan yang ketiga untuk melakukan pengukuran tegak lurus. Jadi bisa teman-teman memasang pintu ataupun memasang kosen sendiri. Jika teman-teman ingin merenovasi sendiri, teman-teman bisa menggunakan water pass, bisa dipastikan 100% tegak lurus. Jadi langsung saja kita bahas untuk masalah kemiringan diagonal, tegak lurus kemiringan diagonal yaitu 45 derajat. Oke teman, jadi bisa teman-teman lihat kita akan mengukur yaitu kemiringan diagonal. Jadi yang pasti posisi air karena tidak di tengah, jadi ini posisi belum pas. Jadi teman-teman bisa nanti lihat gimana posisi yang pas agar air itu tetap di tengah dan menjadi kemiringan yaitu 45 derajat. Jadi beginilah tekniknya untuk masalah kemiringan. Jadi kita akan lihat posisi yang benar. Jadi kita lihat lagi teman-teman, cek kembali yaitu masalah kemiringan yaitu kemiringan diagonal. Jadi teman-teman bisa pastikanlah nanti air itu harus di tengah teman-teman ya. Nah ini teman-teman, posisi air udah nampak di tengah. Jadi ini bisa teman-teman lakukan untuk pemasangan keramik dinding bentuknya diagonal ataupun berbentuk reliefan dinding kan berbentuk diagonal. Jadi teman-teman bisa menggunakan water pass. Jadi teman-teman bisa lihat air di tengah teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah ragu lah kalau ingin memiliki water pass. Jadi teman-teman bisa merenovasi rumah-rumah teman-teman tanpa teman-teman membayar tukang lagi. Teman-teman hanya tinggal memberi material saja. Oke, jadi yang teman-teman yang kedua yaitu untuk kedataran yaitu lantai. Mau lantai dari semen aja ataupun keramik. Jadi inilah yang menentukan keramik ini datar ataupun miring. Jadi kita bisa lihat teman-teman kedataran lantai keramik. Kita lihat ternyata teman-teman bisa lihat airnya di tengah teman-teman. Jadi posisi ini lantai udah datar. Jadi beginilah teman-teman menentukan kedataran keramik. Jika teman-teman ingin masang sendiri, teman-teman harus bisa memastikan
jika teman-teman letakkan keramik pada lantai, jika airnya di tengah, insya Allah lantai teman-teman pasti bisa dipastikan datar. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Oke teman-teman, yang pasti teman-teman pasti bisa melakukan ini. Jadi teman-teman lakukanlah perehapan, ataupun misalnya rumah teman-teman masih lantai biasa ingin teman-teman masang keramik, jadi teman-teman tinggal membeli keramik, membeli water pass, dan teman-teman bisa pasang sendiri. Yang pasti kalau ingin teman-teman menjadi tukang, yang pasti ada kemauan. Oke teman, jadi kita akan bahas yaitu fungsi dari untuk pengukuran ketegakan. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kan di sini ada air. Jadi teman-teman bisa menentukan tegak suatu tiang, ataupun teman-teman ingin menyetel kosen, ataupun memasang pintu, ataupun membuat reliefan seperti yang di depan rumah. Jika ingin tegak lurus, teman-teman bisa dipastikan harus menggunakan water pass. Insya Allah jika teman-teman menggunakan ini, insya Allah dengan mengikuti arahan dan fungsi dari water pass ini, insya Allah rumah teman-teman tegak lurus, ataupun kosen teman-teman tegak lurus. Jadi langsung saja kita praktekkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini air posisi di tengah, ini posisi di kosen pintu rumah saya. Jadi teman-teman harus bisa lihat, jika ada kemiringan sedikit mungkin pengaruh kayunya agak bergelombang. Teman-teman bisa lihat di posisi, berarti pintu rumah saya ini tegak lurus. Jadi jika begini teman-teman, dipastikan tiang teman-teman ataupun kosen teman-teman mengalami kemiringan. Oke teman-teman, jadi itulah tadi 3 fungsi dari water pass, yaitu dari segi diagonal, ataupun dari segi dataran, ataupun dari segi tegak lurus. Jadi teman-teman nggak usah ragu lah jika ingin merenovasi rumah teman-teman sendiri. Jadi yang pasti jika teman-teman mempunyai alat-alat bangunan, nanti saya review segala jenis alat bangunan dan fungsinya apa. Jadi yang pasti teman-teman bisalah memiliki water pass. Mungkin kalau untuk water pass banyak bermacam-macam, ada yang sejenis dia kayu ataupun aluminium. Ini aluminium teman-teman. Jadi ada juga yang berwarna, teman-teman tergantung, tinggal pilihlah di toko-toko bangunan. Jadi yang pasti teman-teman tetap dukung channel Dunia Tukangku. Semoga kita sebagai masyarakat awam bisa untuk menjalankan pertukungan ataupun renovasi rumah kita sendiri tanpa kita mengeluarkan biaya untuk membayar tukang. Jadi yang pasti Dunia Tukangku saling berbagilah, supaya teman-teman kalau ingin memperbaiki sedikit-sedikit rumah teman-teman bisa teratasi tanpa mengeluarkan biaya tukang. Teman-teman hanya bisa membeli material saja. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dunia Tukangku.